Halo, selamat datang di Bincang Gizi. Bertemu lagi dengan saya Lian Ainurlin, seorang ahli gizi yang bekerja di Puskesmas. Kali ini saya dan teman saya, halo Kak Iwan. Halo, Kita ketemu lagi nih ya. Hmm, Kak, mungkin ya. kali ini, kemarin kan kita sudah bahas terkait dengan diet diabetes mellitus. Sekarang kita bahas Hmm, temennya kali ya, diet hipertensi. siapa tuh? Temennya DM. Oke. Nah, diet hipertensi. Mungkin karena udah pada kenal kali ya sama Kak Iwan, jadi kita nggak usah kenalan lagi kali ya, atau mau tetap kenalan. Gak usah, gak apa-apa. Bisa Uh, aja. nggak apa-apa sebagai formalitas ya, boleh Kak perkenalkan ulang. Iya, nama aku Aditya Himarwan, boleh panggil Iwan. Aku satu alma mater sama kalian juga. Sekarang sukanya lagi S2 Gizi. Oh, Gitu. si anak pintar ya. Oke. Harusnya mah ya, tetap aja. Mungkin kita Oke, langsung kita ke bahas apa, Kak? pembahas Hipertensi. hipertensi. Apa sih sebenarnya hipertensi itu, Kak Iwan? Jadi hipertensi itu dari kata hiper dan tensi. Hiper itu tinggi atau besar atau gede. Tensi itu tekanan ya. Jadi kalau dalam Mm-mm. Islam medis hipertensi itu artinya tekanan darah tinggi. Jadi ibaratnya kalau eh, pembuluh darah kita itu ada selang yang berisi air, airnya tuh bakalan kenceng banget dan kalau keluar dari selang tuh bakal nyemprotnya sakit tuh ke kita tuh. Bakalan tekanannya tinggi sehingga nyemprotnya ke kita sakit gitu. Nah, apa efeknya ini ke tubuh kita? Kita coba ambil contoh ginjal deh ya. Bayangin kalau ginjal kita yang cuman ya segenggam tangan ini aliran darah yang masuk dari seluruh tubuh itu tekanannya itu kayak selang bertekanan tinggi gitu, bakal bakal cepat rusak kan gitu. Jadi Mm-mm. hipertensi ini eh, tekanan darah dalam pembuluh meningkat, pembuluh besar resiko terkena penyakit tadi ginjal, jantung juga, stroke juga seperti itu. Oke, ini penyakit yang bisa melebar kemana-mana ya jadinya. Melebar kemana-mana, betul. Hmm. Kayak Kalau diabetes kemarin. iya, kalau misalkannya yang aku baca nih ya kayak kan kalau misalkannya hipertensi itu sebenarnya tanda gejalanya tuh dia eh, nggak spesifik gitu ya. Jadi kalau misalkannya diabetes kan kayak tadi gula darahnya dia yang meningkat gitu kan. Kalau hipertensi itu tanda dan gejalanya itu dia kan nggak spesifik ya kayak. Nah, kalau misalkannya dia Iya, hipertensi terus dia nggak ada apa sih namanya, dia nggak ngerasain gejala atau gejala gimana-gimana, itu tuh bahaya nggak sih Kak sebenarnya? ternyata berbahaya. Sama berbahayanya kayak tadi kalau di tubuh kita itu kan selangnya selang kita katakan selang pembuluh darah kan tertutup, jadi nggak bakal kerasa tuh bakal kenceng apa enggak tuh si darah yang ngalir ke kita bakal tekanannya tinggi apa enggak tuh bakal diredam sama pembuluh darah. Tapi ya tetap berbahaya karena begitu ngalir ke pembuluh darah yang lebih kecil itu Mm-mm. efeknya bakal kerasanya bukan sekarang tuh, tapi mungkin beberapa tahun ke depan. Bisa ke Hmm. ginjal jadi kena ginjal, kalau ke otak jadi kena stroke, kalau kalau jantung sih hampir udah pasti tuh kalau hipertensi ya, kalau nggak Mm-mm. segera kita kontrol. Jadi memang penanganan pertamanya adalah ya rutin aja periksa tekanan darah. Iya, karena itu Itu emang tetap berbahaya ya. satu-satunya cara untuk mengetahui kita hipertensi atau enggak tetap dari pengukuran tekanan darah tadi ya. Betul. Kalau misalkannya hipertensi itu dia tuh Hmm. apakah benar hanya sebatas hanya sebagai penyakit orang tua
Atau enggak apa malah sekarang trennya anak muda juga bisa banyak yang terkena hipertensi. Ya, sekarang itu anak muda banyak juga yang terkena hipertensi. Kalau dulu kan hipertensi di orang tua itu emang apa ya istilahnya udah dalam koridor koridor asap agama kali ya. Jadi emang cara cara kita meninggal ya mungkin ada hipertensi dulu mungkin gitu ya. Tapi sekarang banyak anak-anak yang kena juga karena semakin ke sini itu jadi punya aku balik ya penyebab utama hipertensi adalah utamanya kalau dari sisi gizi adalah kebanyakan konsumsi natrium. Natrium itu Hmm. ada di mana? Bukan hanya ada di garam yang NaCl, tapi di pengawet-pengawet pun ada. Karena semakin banyak anak muda yang terpapar oleh makanan-makanan kemasan, minuman-minuman kemasan yang seringkali kita tidak perhatikan kandungan natriumnya berapa, ya semakin tinggilah resiko mereka untuk terkena hipertensi. Jadi ya udah kita udah gitu ya maksudnya apa ya? Udahlah kita udah tahu emang banyak anak muda yang terkena hipertensi dan seakan-akan kita kayak mewajarkan ya bukan mewajarkan ya kita udah paham lah ya iyalah emang udah zamannya zaman makanannya udah kayak gini semua ya jelas-jelas bakalan kena hipertensi gitu. Iya, memang pola hidup yang utama. Oke, Betul. kalau kan tadi nih, Kak Iwan juga tadi udah bahas sedikit nih ya. Tadi dari hipertensi itu disebabkan dari konsumsi natrium atau misalnya lebih sering kita umumnya sih dengan kata garam kali ya. Nah, jadi kalau misalkan hipertensi sendiri Betul. itu sebenarnya emang nggak boleh sama sekali makan garam, Kak. Oh enggak gitu karena mau gimana pun natrium yang ada di garam itu tetap dibutuhkan dalam tubuh kita. Kalau nggak ada natrium nanti pencernaan kita misalkan ya itu nggak bakal bisa berfungsi dengan baik karena natrium ini perannya memindahkan apa yang di luar sel masuk ke dalam sel. Bisa jadi zat gizi, bisa jadi obat, bisa jadi apa aja gitu. Kita tetap butuh natrium. Yang penting jangan sampai kebanyakan yang batasnya itu 2000 miligram per hari ya kalau nggak salah ya. Hmm, Sekitar 2 sendok teh kalau nggak salah. 1 sendok, Kak. Aku agak lupa. Ah, sorry, 1 sendok teh. 1 sendok teh, iya. satu Iya. sendok teh garam paling banyak. Oke. Terus yang tadi karena mungkin garam nggak apa-apa dikonsumsi asalkan dengan batasan yang wajar ya kan. Dengan batasan tadi Iya, 1 sendok teh untuk yang kita yang normal ya, yang normal. Mungkin kalau misalkan yang untuk iya kita yang normal. tekanan darahnya sudah mulai sangat tinggi gitu itu dibatasin lagi. Bahkan sama sekali tidak boleh menambahkan garam ke masakan ya kayak karena kan di beberapa bahan juga kan dia ada Betul. yang sudah mengandung natrium. Contohnya mungkin kayak tomat gitu kan. Dia kecil-kecil juga natriumnya lumayan ya Hmm. kayak. Nanti lumayan tuh. Ha. Hmm. Terus Kak, gimana sih Kak sebenarnya cara mengatur pola makan untuk apa namanya punya hipertensi ini? Kalau pola makan sih dalam artian penjadwalan seperti biasa aja mungkin eh, porsi kecil tapi sering. Tapi yang perlu kita perhatikan tuh jenisnya. Jadi kita ngurangin garam hampir nggak kalau bisa kalau udah terkena hipertensi benar kata kalian tadi kalau bisa nggak usah garam sama sekali. Termasuk juga MSG ya micin ya itu juga kalau bisa nggak usah sama sekali. Tapi kita harus ningkatin asupan natrium dari sumber lain, misalkan sayur-sayuran dan buah-buahan yang memang natriumnya udah batas aman dan kalau dikonsumsi dengan cukup juga bakal memenuhi kebutuhan natrium itu sendiri. Hmm. Kemudian balik ke gizi seimbang, pertama tadi ya sayur dan buah. Kemudian kalau konsumsi protein biar tidak terganggu oleh jadi hipertensi ini kan bisa disebabkan oleh penumpukan kolesterol juga ya selain dengan natrium ya. Mungkin natrium atau garam tadi penyebab utamanya, tapi kolesterol ini juga bisa menyebabkan hal yang sama juga.
Makanya kita harus Mm-mm. mengurangi lemak jenuh, sumber-sumber kolesterol, makan makanan yang digoreng itu dikurangi juga. Kita fokus kalau ke daging, mungkin daging yang lemaknya lebih rendah. Kalau bisa ikan ya ikan, kalau bisa ikan juga yang air tawar. Kemudian mirip-mirip juga kayak yang diabetes kemarin ya, biji-bijian juga itu sumber lemak yang baik sebenarnya. Mm-mm. Kemudian kacang-kacangan juga dapat menjadi sumber lemak yang baik pula dibandingkan dengan mungkin daging merah yang marbling atau lemaknya banyak gitu. Hmm, jadi kalau hipertensi Dan boleh nggak goreng-gorengan makan? tadi juga harus ya. Iya. Jadi kalau hipertensi boleh nggak Kak Kalau makan nggak hipertensi, daging merah? Kalau kalau kita hipertensi boleh nggak jadinya makan daging merah? tetap boleh, tetap boleh. Karena selama kita tadi mengatur jumlah dan porsinya ya. Kalau hari ini daging merah ya besok jangan daging merah lagi dong. Mungkin daging merahnya sekali sebulan atau sekali dalam 2 minggu gitu. Karena daging merah ini kan tetap memiliki efek yang baik pula kan. Dan nggak mungkin dong daging merah diciptakan tanpa ada tujuannya gitu kan. Misalkan mungkin sebagai protein yang gampang diserap tubuh gitu kan. Jadi yang kita boleh, tapi kita batasi. Intinya sih gitu. Oke. Kalau ini Kak, kopi itu dia juga bisa menyebabkan hipertensi nggak sih Kak? Soalnya kayak aku cari-cari tuh mitos dan fakta hipertensi kayak gitu kan. Terus di situ dia menyebutkan kata kopi. Jadi kopi itu sebenarnya bisa menyebabkan hipertensi nggak sih Kak? Kopi itu hipertensinya mungkin hipertensi akut mungkin ya, karena dia langsung kan kopi itu yang bikin kandungan utamanya kan kafein. Mm-mm. Kafein ini membuat ginjal tuh bekerja lebih keras sehingga tekanan darahnya juga akan berpengaruh karena tekanan darah juga dipengaruhi oleh ginjal ya, selain oleh jantung ya. Mm-mm. Mekanismenya aku nggak apa sih. Tapi kalau dia hipertensi pun mungkin hipertensi akut ya mungkin hanya sementara. Tapi kalau hipertensi kronis itu kalau kita ngopinya lebih dari 3 kali setiap hari, mungkin ya bakal menyebabkan hipertensi kronis juga. Selain bakal ujung-ujungnya bakal menyebabkan ginjal ya. Tapi kalau kita moderasi, kita konsumsinya ya paling 1 cangkir 1 hari atau 2 cangkir 1 hari, itu masih dalam tergolong aman. Kecuali Hmm. kalau kita ini juga ya kontrol dengan olahraga juga ya. Kalau kita kontrol dengan olahraga juga sih eh kerja ginjal dan kerja jantung tidak akan terlalu keras dalam mengolah si kafein ini tadi gitu. Oke, tetap dengan batasan yang aman ya. Batasan Kalau yang aman, 3 cangkir sehari maksimal. Oke. Kalau misalkannya sayuran hijau, itu tuh dia bisa apa sih namanya, lebih baik dihindari ataupun misalkannya enggak sih Kak karena bisa menyebabkan tekanan darah meningkat juga. Ini ya justru aku baru denger loh. Kayaknya itu kalian dapatnya dari mitos kah atau memang ada ininya? Aku baru dengar juga sebenarnya Hmm. sih. Tapi setahu aku kalau sayuran hijau itu bagian sama-sama sayur ya pola dalam pedoman gizi seimbang juga dianjurkan ya, nggak masalah sih. Itu yang sepengetahuan aku. Mungkin kalian bisa nambahin. Iya, karena kan aku nyarinya juga kayak mitos dan fakta kayak gitu kan. Mungkin ada beberapa juga kali ya jenis sayuran-sayuran hijau yang memiliki kandungan natriumnya yang cukup tinggi juga. Makanya mungkin ada beberapa yang mengeneralisasikan. Jadi kayak ya udah nggak usah sama sekali yang hijau seperti itu. Mungkin kayak daun singkong juga kan salah Oh, satu. kasusnya gitu ya. Ya, mungkin daun singkong juga kan salah satu sayuran yang lumayan cukup tinggi juga tekan natriumnya. Mungkin karena itu kayak orang bisa mengeneralisasikan kayak ya udah jangan makan sayuran hijau. Padahal nggak semua sayuran hijau dia memiliki kandungan natrium Iya, yang tinggi juga. Jadi sebenarnya harus pintar-pintar memilih jenis makanan ya kayak di diet rendah garam balik lagi ini. ke situ ya Kak ya. Mm-mm. Oke, kalau misalkannya hipertensi itu sebenarnya tuh dia
bisa sembuh nggak sih kalau misalkannya kita nggak konsumsi garam atau misalkannya apa sih namanya ya mau kita konsum ya apa sih mungkin itu jadi sebenarnya hipertensi itu dia kalau Gimana? misalnya kita nggak makan garam langsung bisa sembuh itu benar nggak sih sebenarnya Kak? Itu biasanya di kasus-kasus hipertensi akut sih. Misalkan kita nggak tahu kenapa, terus alasannya apalah makan garam 3 sendok makan gitu. Itu mah langsung bisa langsung kolaps sih sebenarnya. Dan itu pasti tekanan darahnya bakal tinggi banget sih. Tapi itu kan dalam kasus yang akut ya. Tapi kalau dalam yang kronis itu biasanya sudah terjadi kerusakan permanen, entah itu di jantung atau entah itu di ginjal gitu loh. Jadi Mm-mm. kontrol kontrol si hipertensi, kontrol tensi darah oleh dua organ tersebut nggak bisa 100% emang. Tapi kalau kita dengan menghindari garam sama sekali ya salah juga toh. Karena garam tetap dibutuhkan oleh tubuh kita kan. Hmm. Eh em, Balik lagi sih ke ininya ya, balik lagi ke rootnya atau akarnya. Yang penting itu moderasi makanan. Ya selama kita makan itu tidak melebihi dari kecukupan sehari gitu ya, Mm-mm. bakalan aman-aman aja kok, insya Allah. Kecuali Oh. kalau emang sudah hipertensi ya, kalau sudah emang didiagnosa hipertensi, tekanan darahnya konstan tiap kali diukur 170, ya lebih baik karena memang berhentiin aja. Bukan dapat menyembuhkan hipertensi, tapi mencegah eh, efek dari hipertensi secara lebih lanjut. Sebenarnya seperti Hmm, itu. oke, kayak gitu. Jadi sebenarnya menghentikan konsumsi garam itu dia tidak bisa menyembuhkan, menghilangkan hipertensi itu ya. Cuman dia Menghilangkan membantu nggak bakal ya, bisa. cuman membantu supaya tidak terjadi apa sih namanya kegawatan yang lebih lanjut kali ya kayak. Dan istilahnya eh, kondisi morbid lain lah ya. Iya. Terus kalau misalkannya hipertensi Yang ini bakal ada komplikasi lain gitu. mm-mm. Kalau misalkan hipertensi ini olahraga yang cocoknya apa tuh Kak? Karena kan dia tadi berhubungannya dengan saluran pembuluh darah nih Kak nih. Kalau ini mungkin ke aerobik ringan-ringan aja kali ya, mungkin sekedar jogging atau jalan kaki, bersepeda yang aman tapi efektif juga itu berenang gitu. Itu aerobik aerobik ringan yang nggak butuh nggak butuh nggak membutuhkan tidak membuat tubuh kita menaikkan tekanan darah secara drastis. Jadi ya tekanan darah pasti naik ya jelas kalau kita olahraga ya. Tapi nggak bakal sedrastis itu kalau kita pakai aerobik ringan aja. Kayak tadi aja, ingin jalan, jogging kecil-kecilan, bersepeda gitu. Mungkin apalagi Hmm, kalau hipertensi ini udah pada lansia ya lebih baik paling gampang kalau nggak kalau nggak jalan kaki ya berenang mungkin ya karena kita tidak mengeluarkan terlalu banyak energi gitu. sama mungkin kalau lansia Tapi tuh tetap ya harus ya. ya, sama mungkin kalau lansia tuh biasanya sama senam sih Kak, jalan atau enggak senam biasanya mereka tuh ya. Betul, senam-senam lansia kan banyak ya sekarang ya. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi Ya, itu bisa. untuk olahraganya pun sebenarnya mengikuti pedoman gizi seimbang juga ya kayak yang melakukannya 30 menit bisa dilakukan seminggunya 3 sampai 5 kali. Betul. Tapi sedikit info juga, kalau di pedoman gizi seimbang itu kita sebenarnya ada rekomendasi untuk melakukan latihan angkat beban. Tapi kalau buat Mm-mm. orang hipertensi, latihan angkat beban itu kalau bisa jangan malah. Karena itu Hmm, bakal memompa jantung tuh bakal memompa darahnya lebih tinggi lagi. malah Tapi kalau jadi mm-mm. jadi kalau 30 menit itu aktivitas aerobik ringan hingga sedang, itu bisa diganti dengan 20 menit aktivitas intensitas tinggi. Nah, Hmm, aktivitas intensitas tinggi ini kalau bisa kalau orangnya udah hipertensi itu dicegah. mm-mm. Mm-mm. Malah dia tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan yang Itu terlalu jelas. berat ya Kak ya kalau Tidak hipertensi. dianjur, betul, terlalu berat.
Kita yang Hmm, ringan-ringan aja. yang Kalau tsunami-nya sedang-sedang. udah mulai ke arah Zumba atau keringatnya udah berlebih, ya jangan. Ya sedang-sedang saja, seperti kata Bang Roma. Yang sedang-sedang saja. Oke, kalau misalkannya cara pencegahan hipertensi itu dari sisi makanannya gimana, Kak? Sorry Kak, gimana Kak? Agak putus. Oh, bagus ya, maaf. Ya, kalau misalkannya cara mencegah nih hipertensi dari sisi makanan itu gimana ya, Kak ya? Kalau dari sisi makanan, jelas kurangi konsumsi natrium atau garam ya. Dan Mm-mm. kalau garam jelas natriumnya. Tapi kalau konsumsi natrium kan kadang kita nggak hafal tuh makanan apa aja yang mengandung natrium. Jadi utamakannya itu adalah mengurangi konsumsi makanan yang seperti diabetes kemarin ya, yang diproses, yang ultra processed food yang diproses secara berlebihan. Misalkan yang udah ada pengawetnya mungkin, udah ada pewarnanya, udah ada perasanya, itu biasanya rata-rata memiliki efek buruk ke tekanan darah tinggi. Selain ke natriumnya juga udah tinggi ya, eh, Mm-mm. secara langsung ke secara langsung ke hormon yang mengatur tekanan darah tinggi, kadang-kadang juga ada efeknya. Aku nggak hafal sih nama zatnya apa aja, tapi makanan-makanan yang diproses seperti itu emang rata-rata efeknya jelek sekali gitu ke sana. Hmm, Terus ya kita harus banyak konsumsi sayur, banyak konsumsi buah, itu dan jangan lupa juga olahraga yang jelas ya. Kalau eh, orang nggak olahraga itu dia nggak bakal terbiasa dengan tekanan darah yang tinggi. Jadi dalam artian resiko terkena hipertensi kronisnya itu bakal lebih gede dibandingkan dengan orang eh, yang tidak olahraga yang olahraganya teratur gitu. oke. Itu Jadi kira-kira. kuncinya dari Ini pemilihan makanan, lemaknya juga dikurangi ya. lemaknya dikurangin. Iya, kuncinya ada pemilihan makanan, lemaknya juga dikurangin, jangan terlalu banyak makan gorengan, jangan terlalu makan banyak daging berlemak seperti itu. Oke, nih Kak, ngomong-ngomong tentang makanan natrium, kira-kira apa aja sih Kak sumber makanan natrium yang sebenarnya uh, apa sih namanya kita juga ngelihat itu di kehidupan kita sehari-hari gitu, tapi kita kayak oh ternyata yang ini dia natriumnya cukup tinggi gitu. Kira-kira apa aja sih Kak makanan-makanannya? Pertama, keripik-keripikan ya. Keripik-keripikan itu kan biasanya ada bumbunya banyak. Hmm, Terus yang kelihatan banget ada warnanya, mungkin kayak cimol, cireng, apa cimol paling ya. Kalau cireng kan biasa hmm, ada isinya itu. Terus yang berasa asin itu pasti jelas natriumnya tinggi. Berasa micin itu jelas natriumnya juga tinggi karena mengandung MSG tadi gitu. Kemudian hmm, makanan-makanan olahan, makanan-makanan kaleng, mungkin sarden kalengan, kornet tuh biasanya rada-rada nauzubillah ya natriumnya ya. hmm, Makanan hmm. instan juga seperti mie instan juga itu itu juga banyak sekali ya, lebih dari setengah kebutuhan natrium kita dan dengan sekali makan Mie instan mie ya, instan tuh udah terpenuhi cukupi. gitu. Jadi udah kebanyakan mie instan Iya. betul. Terus apa lagi Kak? Yang jelas apalagi ya, kamu kalau buah dan sayur agak kurang apa, tapi paling aku yang apa itu kalau buat ngurangin resikonya kita bisa pilih makanan yang counter counterpart dari natrium, itu makanan yang baik mengandung kalium. Paling Berkebalikan ya. contohnya bisa pisang ya, pisang itu yang berkebalikan iya. Mm-mm. Pisang itu tinggi kaliumnya, jadi ada efek untuk menurunkan tekanan darah juga karena counterpart kebalikan dari natrium kira-kira gitu. Oke. Mungkin juga tambahan kali ya, kecap nih. Kecap juga dia lumayan tinggi Kecap, natriumnya. Iya. Jadi betul. kadang kayak ya Karena dia udah, udah pasti kasih garam, jadi kayak masak apa telur iya kan? gitu kayak udah ya udah nggak usah pakai apa namanya nggak pakai garam. Tapi kecapnya 2 sendok sama aja. 2 sendok, sama aja. Selain dia pas pengolahannya dikasih garam, dari kedelai yang alami yang
konsentrasi natrium dikit, begitu udah difermentasi, garamnya bakal konsentrasi garamnya bakal meningkat itu konsentrasi natriumnya ya double jadinya kecap itu emang. Itu Mhm. aja kecap manis ya, kecap asin tambah tinggi Lagi. lagi. Oke, terus ini nih Kak, kadang suka dilematik ya untuk ibu-ibu tuh. Kalau misalkannya masak nih, udah dikasih garam, terus ditambahin lagi sama penyedap rasa yang merek terkenal itu loh. Itu gimana nih Kak? Nah, Bahaya ah, tidak ini? karena aku belum jadi ibu-ibu aku nggak tahu ya. Itu sih dikurangi ya. Sebenarnya memang segala sesuatu yang mengandung garam itu memang kalau bisa benar-benar dikurangi. Kalau mau cari alternatif ya pakailah apa itu garam kalium klorida. Itu dia eh ko- ya counterpart selain counterpartnya natrium, tapi rasanya itu masih bisa asin dan tidak Hmm, terlalu meningkatkan tekanan darah dibandingkan dengan garam biasa. Kemudian kalau emang udah dikasih garam dan dikasih, ya kita sebut saja produk MSG lah ya. Si mm-mm. produk MSG ini ya lebih baik kalau yang sudah dalam bentuk bumbu instan, ya udah bumbu instan itu aja nggak usah tambahin garam lagi. Kalau dalam bentuk murninya, bentuk MSG itu tetap ada takarannya kalau nggak salah itu untuk setiap, jadi 50% garam, 50% MSG yang itu. Yang apa namanya? Nah, Dalam bentuk nah, murni nah, tadi yang nah, nah. putih-putih. Micinnya lah ya. Iya. Iya, iya itu. Kecuali Oke. kalau kita udah dalam bentuk misalkan yang kemasan yang warna merah tuh. Nah, nah, Ya udah sama itu aja yang nggak usah tambahin kuning. garam lagi. Sama kuning ya. Merah kuning. Sama yang kuning ya, kuning juga bisa. Iya. Jadi sebenarnya kalaupun misalkannya mau pakai garam, pilih salah satu aja ya kayak. Jadi kalau misalnya garam ya garam Pilih aja. salah satu aja. Iya, kalau misalnya pengen Kalau mau yang merah kuning, ya, merah kuning aja ya merah gitu. kuning aja. Nah, Ya, jangan pakai nggak yang garam. tambah garam lagi. Ini udah tambah garam, tambah yang kemasan merah kuning, ya makin saja gitu kan. Terus tambahin kecap lagi. Mantap. Jadi Terus kalaupun misalkannya pengen dapet, triple. iya pengen dapet rasa yang gurih, mungkin bisa ditambah pakai sedikit gula kali ya kayak, karena kan dari garam ditambah gula itu dia bisa menghasilkan rasa gurih umami gitu juga kan ya kayak. Betul. Jadi begitu dia bukan umami sih, begitu garam tuh dicampur sama gula, taste bud kita atau si apa itu Lidah ya. papiler di Mm-mm. lidah itu ya itu bakal ngedeteksinya bakal kombinasiin keduanya. Jadi persepsi yang kita persepsi rasa yang kita terima itu bukan hanya kandungan gula dan garam, bukan hanya juga bukan manis dan asin, tapi ada satu rasa terbentuk lagi gitu loh. Iya, gitu. Mungkin uh, Yang memang ya mendekati umami sih memang. mm-mm. Ada rasa ke sebelah sana gitu ya kayak. Iya, ada rasa ke sebelah sana. Oke, jadi tipsnya harus Gitu, pilih Kak. salah satu ya kayak. Jangan berlebihan untuk memilih kedua bahkan ketiganya. Nah, Betul. terus nih Kak, sebagai pertanyaan terakhir, boleh disebutkan lagi Oke. mungkin Kak, makanan yang dianjurkan dan makanan yang dihindari atau dibatasi bagi apa namanya penderita, bukan penderita sih, bagi Penyedap yang hipertensi ya. ya pengidap hipertensi. Pertama yang dianjurkan tuh sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama yang kayak akan kalium ya. Contohnya Mm-mm, kayak pisang tadi. Dan sayuran dan buah ini dalam bentuk segar juga. mm-mm, Dalam artian kalau udah dalam bentuk jus yang dibeli di minimarket itu kalau bisa dikurangi dan lebih baik yang dalam yang bentuk segar aja gitu. mm-mm, Kemudian kalau untuk daging-dagingan kurangi daging merah terutama yang berlemak, utamakan daging putih seperti ikan dan ayam.
Kemudian untuk snacknya bisa pakai kacang-kacangan atau biji-bijian, mirip-mirip kayak yang kemarin kita bahas diabetes ya. Mm-mm. Kemudian kalau memang anaknya masih dalam masa pertumbuhan dan butuh banyak kalsium dan ingin minum susu, ya pilihlah susu yang rendah lemak gitu. Mm-mm. Terus yang dianjurkan untuk dibatasi, jelas makan makanan yang memang terasa asin, seperti yang keripik-keripikan, cemil-cemilan gitu ya. Ya Mm-mm. makanan-makanan kemasan gitu, seperti makanan kaleng juga. Kemudian makanan olahan yang udah yang instan-instan, makanan cepat saji juga. Kemudian Mm-mm. makanan dengan lemak jenuh yang tinggi tadi, karena berpengaruh ke kolesterol juga, seperti tadi ya daging merah yang lemaknya banyak gitu. Terus kemudian produk olahannya seperti kornet gitu. Mm-mm. Kemudian kondimen-kondimen, sorry, bumbu-bumbu yang pada aslinya udah terasa asin kayak margarin, mentega yang memang udah asin. Kecuali kalau unsalted butter ya. Terus ini nih minuman-minumannya termasuk soda dan yang minuman berenergi juga itu juga dikurangi karena biasanya minuman berenergi itu kafeinnya tinggi banget. Mm-mm. Terus makanan-makanan yang diolah dengan cara digoreng karena meningkatkan kolesterol juga ya. Itu juga Mm-mm. dikurangi goreng-gorengan gitu-gitu. Santan-santanan juga dikurangi. Itu Oh, kira-kira. oke. Jadi prinsipnya tuh sebenarnya untuk beberapa jenis penyakit tuh prinsipnya tuh sebenarnya hampir sama ya kayak asalkan kita mengikuti si Betul, pedoman, hampir sama semua. ya pedoman gizi seimbang atau mungkin sekarang juga lebih banyak dikenal sama isi piringku juga kali ya kayak yang mengikuti Si pedoman, Piringgo ya betul. pedoman itu. Jadi cara kita mengatur makanan kita menggambarkan diri kita juga ya kayak. Jadi kalau misalkannya kita pengen sehat, pengen terlihat sehat, pengen tergambarkan menjadi orang sehat, berarti kita juga harus memilih makanan yang sehat juga. Nah, makanan yang sehat tadi itu biasanya tuh dia yang pemrosesannya juga tidak berlebihan ya kak ya, karena tidak apa namanya, Betul. kandungan gizinya juga nggak hilang banyak kalau misalkannya diproses dengan sederhana atau tidak berlebihan tadi. Proses minimal betul ya. Iya, oke. Mungkin eh, itu aja kali ya. Ada tambahan lagi dari Kak Iwan sebagai kalimat penutup untuk diet hipertensi nih. Selain udah menjaga pola makan tadi, kita tetap olahraga. Satu lagi ya pesannya ya mungkin ya Apa? berkaitan dengan kesehatan secara umum. Mm-mm. Ngerokok juga dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi jangan merokok. Anda merokok? Tentu tidak kan? Oke, makasih banyak nih ya Kak Iwan atas ilmu-ilmunya. Iya Semoga kali ya. kita, semoga di kesempatan lain kita bisa terus memberikan apa ya, berbagi, Edukasi kali ya. iya berbagi, Berbagi info. iya Berbagi. berbagi info dengan sesama. Oke, terima kasih banyak Kak Iwan. Dadah. Sama-sama kalian. Dadah.